hadis Abu Daud ya. Kita akan buka sarahnya ya. Kita akan buka sarahnya. Ini jamaah semua yang menyimak channel ini, kita buktikan ya apa yang ada di sini. Ini namanya sarah hadis. Silakan yang ikhwah kita yang masih dalam Islam jamaah belum pernah melihat buku ini ya, belum pernah melihat buku ini, kemudian tidak memakai buku ini sebagai buku rujukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man shara ala nahjih ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, akramanallahu wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Baik, pada kesempatan malam hari ini kembali lagi ana menyapa antum semua ya, khususnya penyimak channel ini. Sudah beberapa saat kita tidak upload video ya, kaitannya dengan perkembangan hijrah terutama ya. Tetapi ada beberapa yang menggembirakan kalau kita menyimak kabar-kabar sekarang maupun di grup-grup WA teman-teman hijrah, bahwa sekarang sangat banyak sekali gelombang hijrah ya. Bahkan kemarin dari tokoh-tokoh dari kaum intelektual ya, seperti ada Profesor Titik dan lain sebagainya, yang menggunakan logika beliau maupun intelektualitas beliau untuk membongkar doktrin-doktrin. Mungkin antum semua juga sudah melihat ya video beliau, di mana beliau sekarang sudah berhijrah. Tidak hanya Profesor Titik ya, banyak sekali kabar-kabar yang menggembirakan ya, baik yang datang dari saudara-saudara kita yang masih di Islam jamaah yang akhirnya dia berhijrah. Jadi setiap hari itu ada saja berita baik, berita gembira bahwa di daerah ini ada yang hijrah, tokoh ini berhijrah, itu bahkan setiap hari ada. Alhamdulillah, ini adalah bukti bahwa kebenaran memang akan dimunculkan oleh Allah ya. Sebaliknya kebatilan akan tidak akan semakin terdesak ya. Jadi salah satu ciri kebenaran adalah tidak bisa dibendung ya, tidak bisa dibendung. Baik, mungkin salah satu hal ini ya, atau gelombang hijrah ini yang pada Juni 2022 ya. Ini Ana pada kesempatan ini ingin membahas mengenai adanya notulen bulan Juni 2022. Jadi ini adalah notulen daerahan. Biasanya ini disampaikan oleh Keimaman Pusat ya, Keimaman Pusat Islam Jamaah kepada seluruh jamaah-jamaah dimanapun mereka berada, yaitu setiap sebulan sekali mereka itu mengadakan namanya daerahan pusat, yaitu para imam-imam daerah ya, para pengurus-pengurus di tingkat daerah itu ke pusat, yaitu mereka itu menerima nasihat dari pusat langsung. Selain itu juga mereka juga membawa uang isrun ya ke sana untuk disetorkan ke pusat. Nah, itu biasanya di sebulan sekali. Dan kebetulan setiap bulan itu memang ada nasihat dari Keimaman Pusat dan ada notulennya. Lah, pada kesempatan ini Ana akan menyoroti ya, atau membahas mengenai notulennya. Ya, notulen bulan Juni 2022 atau daerahan ke-738. Nah, ini kaitannya memang lagi-lagi masih mengenai tentang gelombang hijrah maupun
karena disinyalir banyak sekali anggota dari Islam Jamaah ini yang berhijrah setiap harinya ya, dan gelombang-gelombang hijrah ini selalu ada terus. Kemudian banyak sekali bunglon ya, banyak sekali mereka yang sudah mengetahui kebenaran tetapi masih di dalam Islam Jamaah. Ini buktinya dari hasil-hasil daerahan seperti ini bisa masuk ke kami ya, yang sudah hijrah. Ini tentunya juga informasi-informasi atau kita memperoleh share-share dari ikhwah-ikhwah kita yang masih ada di dalam dan masih bunglon ya, belum bisa 100% keluar, dan mereka terus memberi informasi kepada kami mengenai perkembangan-perkembangan yang ada di dalam. Nah, kalau melihat notulen dari daerahan ini, mereka sudah mengalami kepanikan ya. Ini kita sampaikan saja ya. Kita bacakan ya, nanti kita bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Notulen bulan Juni 2022, daerahan ke-738. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'du. A. Kronologi 30 poin. Pembeda antara paham jamaah dan tidak paham jamaah. Ini disampaikan oleh Haji Haryono. Itu pendahuluannya. 30 poin pemagaran sudah disampaikan pada Januari 2019 dan diulang lagi pada bulan Januari 2020 ya. Jadi mereka itu di Islam Jamaah itu seperti yang kami sampaikan dulu, untuk memagari jamaah-jamaah itu mereka merilis atau ya memberitahu bahwa ada 30 poin pemagaran ya, atau bisa juga 30 poin ciri-ciri orang yang sudah berubah kefahaman. Itu hampir sama seperti itu. Kedua, kronologi perlu disampaikan supaya jamaah paham dengan adanya apa yang terjadi dan langkah-langkah yang telah diambil keimaman untuk menangani masalah ini. Jadi mereka itu selalu menggembor-gemborkan bahwa mereka memagari dari jamaah-jamaah yang masih ada di dalam supaya waspada dengan teman-teman yang hijrah, pergerakan teman-teman yang hijrah. Kemudian mereka juga menyampaikan cara-cara atau pemagaran-pemagaran dan ciri-ciri orang-orang yang hijrah atau sudah berubah pemahaman. Yang pertama kita sampaikan ini tahap 1 ya, tahap 1. Jadi awal-awalnya dulu. Ini di istilahnya ini di sini adalah didetailkan lagi ini kayaknya. 1. Mereka pulang tahun 2008, kemudian membuat acara pendelesan untuk paku bumi dari tahun 2010 sampai 2012. Paku bumi ini adalah mubalek top di Islam Jamaah yang ada di Kediri ya, dengan materi tauhid muyasar. Jadi ustadz-ustadz kita setelah pulang itu memang berusaha secara sembunyi-sembunyi untuk menyampaikan keilmuan Islam yang sesungguhnya, yaitu yang pertama adalah tauhid muyasar di sini. Karena memang kita tidak tahu tauhid ya, sebelumnya tidak pernah memahami hal ini, tauhid kita tidak tahu, akidah tidak tahu, sehingga ustadz-ustadz kita langsung membuat materi ini tauhid muyasar dan lain-lain dengan jadwal 4 hari sebelum dan sudah acara daerahan. Ya, ini mungkin memang strategi ustadz-ustadz kita yang dahulu setelah selesai belajar ke Mekah, menyampaikan sedikit-sedikit keilmuan Islam yang benar ya, dan meminta karena mereka yang dulu adalah pemegang keilmuan di Islam Jamaah, ya menyampaikan ini kepada pengurus-pengurus ya. Jadi intinya sebenarnya mereka pengen merubah kepahaman ini sedikit-sedikit dari dalam ya, secara pelan-pelan ya, secara personal to personal, jadi halus ya, tidak bisa frontal karena di dalam Islam Jamaah ini. Kemudian dengan memasukkan faham yang berbeda dengan kemangkulan dari Bapak Nur Hasan ya.
sehingga sering terjadi perdebatan sengit pada acara tersebut. Usaha mereka gagal. Nah, ini adalah poin satu yang mereka sampaikan ke Ruqyah ya. Jadi mereka menyampaikan tahap-tahapnya. Jadi memang tauhid muyasar itu dirasa oleh keimaman Islam Jamaah itu berbeda dengan ilmunya Pak Nur Hasan. Padahal ustadz-ustadz kita itu menerima keilmuan di Mekah itu, jalur gurunya itu sama dengan guru-gurunya Pak Nur Hasan. Nah, ini berarti ada yang salah. Yang pertama, apakah Pak Nur Hasan ini sudah tidak konsisten dengan keilmuannya yang didapat di Mekah, atau memang Pak Nur Hasan ya tidak belajar begitu ya. Karena kenapa bisa berbeda padahal satu jalur guru ya, itu yang harus dipikirkan ya. Baik. Kemudian kedua, karena ini banyak ya, kita agak cepat sedikit. Nomor 2, mereka berstatement bagi seseorang yang melaksanakan rukun iman walaupun tidak jamaah ada harapan masuk surga. Ya, la islama illa bil jamaah diartikan tidak sempurna, padahal yang benar tidak sah. Nah, ini adalah statement mereka. Jadi mereka itu pengurus dari Islam Jamaah itu menuduh ini mereka menuduh kami yang keluar, terutama ustadz-ustadz kami itu memang menyatakan bahwa melaksanakan rukun Islam itu cukup walaupun tidak berjamaah. Memang begitu adanya. Jadi kalau antum semua menyimak video-video atau tausiah dari ustadz-ustadz kita, mungkin ada juga di video anak yang dulu, bahwa secara syariah itu akidah itu adalah nomor satu ya, dia adalah penentu surga ya, kurang lebihnya isinya adalah seputar rukun Islam ya. Sedangkan jamaah ini kan hanya di muamalah ya, detailnya ada di video-video sebelumnya maupun di video yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Dia memakai dalil la islama illa bil jamaah. Nah, ini yang pertama adalah yang kita soroti adalah mereka salah menempatkan dalil ya. Yang pertama ini kan dalil ini innahu la islama illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bil ta'ah. Ini hadis riwayat Ad-Darimi ya. Kalau kita Imam Ad-Darimi kalau kita kaji lagi, yang pertama sebenarnya Imam Ad-Darimi di sini adalah meletakkan bahwa lebih menekankan bahwa hilangnya ilmu ya. Nanti sewaktu-waktu kita nanti biar dikaji, sudah dikaji oleh ustadz-ustadz kita bahwa hadis ini adalah salah dari cara mereka beristiqdal atau mengambil dalil ya. Hadis ini adalah bab menjelaskan bab hilangnya ilmu sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah hadis ini juga mauquf ya, mauquf atau dhaif, karena kalau kita lihat dari perawi hadis ini ada namanya Sofyan Birustum ya. Itu majhul itu artinya tidak dikenal di sini. Jadi sehingga menjadikan hadis ini terputus ya, atau menjadikan menjadi hadis ini ada ilatnya, ada penyakitnya sehingga menjadi dhaif. Kemudian hadis yang dhaif tentunya tidak bisa dijadikan sandaran hukum pembenaran, tidak bisa ya. Kemudian kalaupun yang ketiga yang kita koreksi di sini, kalaupun hadis ini sahih misalkan, yang dimaksudkan jamaah itu bukan seperti jamaah mereka ya, bukan merupakan jamaah golongan yang sempalan sedikit ya, memisahi umat Islam yang lain, kemudian merasa benar sendiri ya, surga sendiri. Nah, ini tidak pas ya pemakaian dalil ini ya. Itu kemudian yang ketiga ya, hal ini dilaporkan kepada keimaman ya, dan ditabayun, tapi mereka tidak mengakui dan berani bersumpah.
Padahal dari keimaman tidak menyuruh bersumpah ya. Keimaman belum mengambil langkah, tapi kegiatan mereka tetap dipantau. Jadi masyaallah muslimin, pada tahap ustadz-ustadz kita ini mulai mulai dicurigai begitu ya, mulai dicurigai karena menyampaikan tauhid muyasar, kemudian ada statement-statement yang seperti rukun Islam, rukun iman, seperti itu mulai dicurigai ya, mulai dicurigai, dan mereka selalu dipantau. Ini di tahap 1 awal mulanya hijrah. Jadi di Notulin ini mereka flashback lagi ya, flashback lagi apa yang terjadi di fase-fase awal mulanya adanya gelombang hijrah yang dipelopori oleh 3 ustadz kita. Baik, itu tahap pertama. Kemudian kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua nomor 1, karena usahanya di penderesan PB gagal atau paku bumi itu gagal, penderesan paku bumi gagal, maka mereka usul untuk membuat GU. GU ini Generus Ulama ya, yang terdiri dari 50 GU yang mereka pengaruhi ya, yang tidak terpengaruh dan tetap paham jamaah tinggal 9 orang saja. Jadi memang setelah ustadz-ustadz kita itu pulang, itu ustadz-ustadz kita itu menghidupkan keilmuan ya, seperti tahfidzul Quran ya, kemudian bahasa Arab ya, kemudian mengajarkan nahwu shorof, sehingga Generus Ulama ya, ini Generus Ulama ini adalah kumpulan dari mubalek yang memiliki kelebihan ya, yang dinilai bagus, potensial begitu, dididik khusus ya, sehingga begitu mereka itu mengetahui, bisa belajar, bisa bahasa Arab, kemudian tahu nahwu shorof ya, mereka melihat ilmu-ilmu kitab-kitab yang lain ya, kemudian belajar tauhid ya, mereka itu langsung ibaratnya kepahaman jamaah itu langsung hilang ya, karena memang yang diajarkan di Islam jamaah ini tidak lebih dari sebuah doktrin dan penyalahgunaan dalil ya, atau salah beristiqdal. Ini yang menyebabkan GU atau Generus Ulama ini langsung tidak tahan lagi di dalam jamaah, dan mereka akhirnya banyak yang keluar. Nah, dengan keluarnya GU ini atau mubalek yang dibimbing ini, itu menyebabkan ustadz-ustadz kita juga akhirnya dicurigai ya. Kalau muridnya saja sampai keluar seperti ini, berarti apa yang diajarkan gurunya, kan seperti itu. Nah, itulah yang mungkin juga sudah Ana sampaikan di pertemuan yang dulu, adalah sejarah tentang awal mulanya kita bisa ustadz-ustadz kita itu mulai dimurtadkan atau berhijrah dari Islam jamaah. Thayyib. Nomor 2, mereka mengusulkan program pembinaan tahfidzul Quran, mengadakan halaqah dan penerobosan tahfidzul Quran ke daerah-daerah, dan memasukkan pemahaman mereka kepada peserta dan pembinaannya, dan mereka berhasil. Jadi memang dihidupkan keilmuan ya oleh ustadz-ustadz kita, seperti tahfidzul Quran, bahasa Arab itu, dan memang berhasil. Jadi ada halaqah di setiap daerah ya. Dulu itu ada sampai yang terbesar itu sampai puluhan ribu ya di Surabaya, itu sampai 30.000 kayaknya itu berhasil untuk, dan setiap bulannya juga mencetak para hafidh Al-Quran ya. Itu adalah salah satu program-program keilmuan yang dihidupkan di dalam Islam jamaah di masa ustadz-ustadz kita masih aktif ya, masih istilahnya masih sembunyi-sembunyi untuk memperbaiki Islam jamaah. Tetapi sekarang kita lihat di dalam Islam jamaah sudah tidak ada lagi program tahfidzul Quran, sudah tidak ada lagi, kemudian bahasa Arab sudah tidak ada lagi. Di Pondok Lengkong itu sudah di stop ya, pelajaran bahasa Arab. Nah, ini menunjukkan mereka tidak mengerti keilmuan ya, dan dikhawatirkan kalau ini ilmunya semakin tinggi, kemudian tahu bahasa Arab, nanti
bisa keluar dari atau menyimpang ya, atau berubah kepahaman dari pemahaman Islam jamaah. Itu yang mereka khawatirkan. Ya, toyib. Kemudian mereka membangun, nomor 3 ya, mereka membangun statement bahwa 5 bab yang disampaikan Pak Nur Hasan itu bagus, tapi dengan melaksanakan 2 program pertama itu sudah cukup untuk bisa masuk surga selamat dari neraka, yaitu ngaji dan mengamalkan. Intinya sebenarnya apa itu berusaha ustadz-ustadz kita itu untuk meluruskan pemahaman, karena yang ada di dalam jamaah itu adalah jamaah terus. Jamaah nomor 1, jamaah imam berbeat bertoat itu nomor 1. Nah, itu yang coba diluruskan apa itu posisinya ya, maupun apa itu yang penting adalah tauhid ya. Yang penting adalah tauhid. Kemudian berbaiat, berimam, bertoat itu memang wajib dengan arti yang benar ya, tidak arti yang selama ini dipakai untuk beristiqdal oleh Islam jamaah. Toyib. Selanjutnya adalah menurut mereka sambung jamaah itu tidak wajib, yang wajib adalah tolabul ilmi ya, padahal sambung jamaah itu merupakan sambungnya antara keimaman dengan jamaah. Nah, ini adalah salah satu doktrin ya ke jamaah-jamaah, bahwa tetap bahwa pengajian atau sambung itu wajib. Bahkan di dalam Islam jamaah itu kalau sampai tidak ngaji, tidak sambung semalam pun itu kalau bisa dihukumi neraka itu. Ya, jadi itu selalu itu seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tidak sambung, tidak ngaji begitu ya, terus kemudian kita kecelakaan misalkan sampai meninggal misalkan, itu kalau tidak izin itu neraka itu. Di Islam jamaah pemahamannya seperti itu. Jadi sangat jauh sekali ya. Padahal di sahabat Nabi dulu pun ada sahabat namanya Uwais Al-Qarni, itu dia pernah sambung kepada Nabi ya, tidak pernah ketemu sama Nabi ya. Nah, ini bikin aturan sendiri bahwa mewajibkan orang harus ketemu, harus sambung, harus ngaji dengan yang ada di dalam keimamnya atau yang ada di dalam Islam jamaah. Kita lanjutkan nomor 5. Infak persenan bid'ah. Ini infak persenan itu isrun. Ya, isrun atau 1/10, yaitu iuran yang diwajibkan oleh Islam jamaah setiap bulannya kepada anggota, satu-satunya anggota Islam jamaah. Ya. Memberatkan jamaah katanya. Padahal dengan adanya infak persenan menunjukkan kekuatan asli jamaah, yang mampu dan yang tidak mampu sama-sama berusaha untuk infak sesuai kemampuannya. Coba, ini kalimat yang apa ya, yang kontroversial sebenarnya. Jadi infak persenan itu katanya kekuatan asli jamaah, yang mampu dan yang tidak mampu sama-sama berusaha untuk infak sesuai kemampuannya. Ini kalimat yang kontradiksi ini. Di dalam Islam jamaah itu dipatok 10% itu. Lah kalau ini katanya sesuai kemampuannya, itu jelas tidak pas. Karena kita itu dipaksa untuk nominal tertentu ya. Jadi misalkan harus 10% misalkan. Nah, ini kan kalau yang tidak berkemampuan, bagaimana caranya dia berusaha keras untuk membayar 10% ya. Jadi itulah yang terjadi ya. Ini adalah satu bentuk retorika pusat supaya mengkelabui rokyah yang ada di bawah dengan bahasa-bahasa seperti ini. Seakan-akan ini sesuai kemampuan, padahal itu memberatkan sekali sebenarnya infak persenan itu. Thayyib. Malah berpendapat daripada untuk membiayai munas ya, lebih baik uangnya digunakan untuk kesejahteraan mubalik. Padahal dengan adanya organisasi menjadikan 5 bab lancar karena organisasi yang menaunginya. Ya, ini sebenarnya yang perlu kita diluruskan ustadz-ustadz kita ya. Jadi itu yang salah satu yang diusulkan, karena memang di infak persenan ini tidak ada hukumnya, tidak ada dalilnya. Yang ada adalah kalau kita melakukan sodakoh secara syar'i atau secara sunnah itu
selain zakat itu tidak ada yang dipatok ya. Zakat pun hanya 1 tahun atau mencapai nisab tertentu ya, dengan apa itu 1 tahun ya. Kalau ini kan setiap bulan 10% ya, setiap bulan 10%, kemudian memberatkan karena kalau tidak membayar kita seperti utang begitu ya, seperti utang untuk bulan berikutnya, bulan berikutnya. Tayyib. Nah, ini yang sebenarnya mau dirubah ya. Tolong karena dari apa itu poin ini mereka itu memakai ijtihad ya atau istimbat ya, mewajibkan hal-hal yang tidak diwajibkan oleh Allah Rasul. Tayyib. Ini yang beberapa video yang lalu juga sudah kita kupas dan juga tentunya lebih detail oleh ustadz-ustadz kita. Tayyib. Nomor 6, Sabtu tanggal 3 Maret 2018, penonaktifan 4 orang di ruang wakil 4 dan diumumkan pada daerahan Indonesia Timur tanggal 4 Maret 2018 di Pondok Kediri ya, Wali Barokah Kediri, dan tanggal 11 Maret 2018 di Pondok Gede Jakarta. Hal ini dilakukan untuk membatasi mereka sambil proses tabayun lebih lanjut. Ini adanya maklumat ya, dulu maklumat 1 bahwa ustadz-ustadz kita yang belajar dari Mekah itu sudah tidak boleh mengajar, tidak boleh mengimami sholat, tidak boleh dimintai hukum dan lain sebagainya, padahal mereka adalah dulunya adalah ustadz-ustadz andalan di Islam Jamaah. Tentunya bagi antum semua yang mempunyai pikiran yang jernih, kemudian naluri yang sehat ya, terutama akal logika, itu pasti akan bertanya-tanya seperti ana juga dulu itu, kenapa kok yang belajar beneran di Mekah kemudian tidak dipakai di dalam Islam Jamaah ini. Tentunya ada yang salah. Thayyib. Nomor 7, proses tabayun pada Rabu tanggal 3 April 2018, saksi dihadirkan dan mereka terus terang memiliki pemahaman yang berbeda ya. Ini pengurus Islam Jamaah itu bilang mereka sudah mempunyai pemahaman yang berbeda, antara lain 1, membolehkan makmum di belakang orang yang bukan jamaah. Karena keyakinan di Islam Jamaah itu kalau kita sholat atau bermakmum itu imamnya itu harus dari Islam Jamaah ya, karena di dalam Islam Jamaah itu ya seperti yang sudah ya, dia adalah pahamnya takfiri ya. Jadi dia beranggapan bahwa sholat kalau tidak diimami oleh satu golongannya tidak sah, padahal dalilnya sudah ada ya. Sholatu mafrudoh wajibun ala kulli muslim baron kana au fajiron ya. Thayyib. Kita lanjutkan untuk B, membolehkan nikah dengan orang luar jamaah. Nah, itu karena memang di dalam Islam Jamaah itu tidak boleh menikah dengan orang luar itu. Jadi karena orang luar itu, karena paham takfiri tadi, orang luar itu dianggap kal an'am balhum adol ya, seperti anjing bahkan lebih buruk, itu orang kafir, orang ahli neraka ya, dan lain sebagainya. Sehingga di pemahaman jamaah itu tidak boleh menikah dengan orang yang di luar jamaah. Nah ini C, walaupun bukan jamaah tetap dapat harta waris secara faraid. Nah ini yang terjadi. Ini adalah penyimpangan di Islam Jamaah. Jadi kalau mereka itu sudah keluar dari Islam Jamaah, walaupun anggota keluarga itu dihukumi di Islam Jamaah itu sudah bukan keluarganya ya, diputus sanak familinya, dan sudah tidak mempunyai harta waris, tidak memperoleh harta warisan. Itu pemahaman yang ada dalam Islam Jamaah. Makanya mereka mengeluarkan ini. Ini secara langsung ini membuka ya ajaran-ajaran mereka. Ya. Yang D, jamaah bagian dari muamalah bukan akidah. Ya, ini adalah taksim syariah atau pembagian syariat ya, pembagian syariat yang sudah makruh di mana-mana. Ya, ini menunjukkan bahwa
Di dalam Islam jamaah itu tidak pernah diajari pembagian syariat, tidak kenal akidah, ya. Ya, itu adalah yang terjadi, sehingga mereka memposisikan jamaah ini seperti akidah, ya. Ya, statement mereka ini jamaah bagian dari muamalah bukan akidah. Berarti mereka memang menganggap jamaah ini sebagai akidah mereka ini. Masya Allah, sungguh betapa jauhnya ya. Baik, nomor 8 ya. Berdasarkan keterangan dan hujah mereka, maka tanggal 7 Juli keimaman menonaktifkan mereka, ya toh. Dan tanggal 4 Juli 2019 membentengi jamaah dengan 30 poin penjagaan jamaah. Ya, dimurtadkan ustadz-ustadz kita. Ya, kesimpulan, sejak diketahui adanya penyimpangan dari mereka, ya, dari kami-kami ini, dari ustadz-ustadz kami, maka keimaman sudah tabayun berkali-kali katanya. Tapi tidak ada perubahan, keimaman tidak gegabah dan menonaktifkan dan mengeluarkan maklumat untuk mereka. Ya. Katanya sudah tabayun, ya, katanya. Tapi di dalam sesi-sesi tabayun, ya, itu seperti yang dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita itu, ya, mereka itu diam saja, ya. Tidak begitu dijelaskan itu, mereka tidak ada yang tidak ada yang berani menghujah dan lain sebagainya. Ya, maklumat 30 poin adalah ini yang dua ya. Maklumat 30 poin adalah untuk menjaga dan memagari jamaah dari pengaruh mereka yang tidak sesuai dengan Quran hadis jamaah. Mereka menuduh kita itu sudah tidak sesuai dengan Quran hadis katanya. Yang ketiga, mereka BK karena mereka fokus pada akidahnya orang lain dan lupa diri sendiri, lupa pada paham jamaah. Berarti menjadikan ilmu tauhid untuk membenarkan akidah orang yang tidak jamaah dan menyalahkan paham jamaah. Maka tetaplah dalam jamaah sampai tutup ajal pol husnul khotimah, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Ini adalah doktrin, ya. Jadi mereka itu menjadikan namanya jamaah itu sebagai kunci surga. Ini kemarin yang sudah sempat kita bahas berkali-kali. Inilah adalah kesesatan mereka. Ini adalah poin kesesatan mereka yang nyata, ya. Kemudian ini penutup. Nasihat Bapak Kiai Haji Nur Hasan. Penutup. Nasihat Bapak Kiai Haji Nur Hasan dinasihatkan ulang oleh BI atau Bapak Imam yang sekarang, yaitu Bapak Kiai Haji Sultan Aulia. Itu imam Islam jamaah yang sekarang. Pada saat musyawarah TEK pada hari Rabu 1 Juni 2022 adalah bahwa kita tidak ngurusi yang 72, kita cukup ngurusi diri sendiri, ngurusi yang satu saja. Toyib, ini jadi mereka menganggap semua itu adalah 72 golongan. Dia hanya ngurusi satu saja. Maksudnya gini, mereka itu menisbatkan dalil yang hadihimilah sataftariku ala salasin wa sabi'in sintani wa sabu'una finnar wa wahidatul fil jannah wahiyal jamaah. Itu yang dimaksud dalam arahan dalil ini. Jadi umat Islam ini akan terpecah menjadi 73, yang 72 masuk ke neraka dan yang satu masuk ke surga, kan seperti itu. Nah, mereka ini seolah-olah kita hanya mengurusi yang masuk ke surga saja katanya. Yang 72 itu wis terserah sana. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya. Kemudian kalau kita lihat lebih detail hadis ini ada kelanjutannya, ya. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Ya, saat itu begitu Nabi menyampaikan hadis ini, para sahabat menanyakan siapa mereka ya Rasulullah. Ya, Nabi menjawab, qala ma ana wa alaihi wa ashabihi. Jadi apa saja yang saya tetapi bersama sahabat-sahabatku.
Toyib, pada kesempatan hari ini akan ana tunjukkan ini hadis mengenai dalam hal ini adalah hadis Abu Daud ya. Kita tunjukkan bahwa mereka salah memahami hadis ya. Jadi mereka memaknai jamaah di sini. Jamaah apa itu? Jamaah mereka ini adalah yang jamaah mereka yang berimam, berbeat, bertoat ini sebagai jamaah yang dimaksud di dalam hadis ini. Ya. Mari kita buka ya sarahnya. Kebetulan Ana punya salah satu sarah dari Abu Daud, namanya kitab ya, coba kesini kameranya ya, namanya kitab Aunul Ma'bud ya. Coba kita lihat hadis yang disampaikan atau dijadikan rujukan tadi oleh Bapak Imam ya. Kita coba buka, kita buktikan apakah pemahamannya seperti mereka ya, apakah pemahaman mereka itu benar ya. Hadis tadi yang menunjukkan tentang 72 apa itu 73 golongan, yang 72 masuk neraka dan 1 masuk surga, yaitu jamaah, itu ada di hadis Abu Daud ya. Kita akan buka sarahnya ya. Kita akan buka sarahnya. Ini jamaah semua yang menyimak channel ini, kita buktikan ya apa yang ada di sini. Ini namanya sarah hadis. Silakan yang ikhwah kita yang masih dalam Islam jamaah belum pernah melihat buku ini ya, belum pernah melihat buku ini, kemudian tidak memakai buku ini sebagai buku rujukan. Jadi selama ini mereka memahami jamaah itu dengan persepsi mereka ya, bukan persepsi dari ulama ya. Ulama dalam hal ini adalah sarah-sarah hadis. Sarah-sarah hadis ini adalah keterangan-keterangan yang dibuat oleh para ulama bagaimana pemahaman yang benar ya. Justru kalau kita mengaku mangkul musnad mutasil, harusnya kita memakai sarah-sarah ini, bukan dari ro'i atau pikiran kita. Sehingga di dalam Islam jamaah karena dia tidak memakai sarah seperti ini, mereka salah mengartikan ya. Jamaah itu diartikan berimam, berbeat, bertoat atau golongan mereka. Nah, kita buktikan apakah di sarah ini jamaah itu seperti pemahaman mereka atau seperti apa. Kita buka ya sarahnya. Toyib, ini kita sudah buka ya. Coba ini kita tunjukkan di kamera ya. Hadis tadi, hadhi milah sataftariku ala salasin wa sabiin sintani wa subu'ana final wa kitartul fi jannah wa yal jamaah. Kita bisa disut di sini ya. Ini nomor hadisnya. Ya, kebetulan tadi sudah Ana siapkan. Coba ini bisa ya. Wa inna hadhil milah sataftariku ala salasin wa sabiin sintani wa sabu'una finnar wa wahidatun fil jannah wahiyal jamaah ya, wahiyal jamaah. Toyib, ternyata kalau kita melihat seperti ini, kita lihat apa sih yang dimaksud jamaah di sini. Apakah jamaah yang berimam, berbeat, bertoat atau seperti apa? Kalau kita lihat ya, di sini ada sarahnya jamaah itu ya, al jamaah ya, ahlul Quran wal hadis wal fikih ya wa ilmi ya. Coba kita lihat secara simpel saja ya. Ini sarah Aunul Ma'bud ya. Dan antum semua sudah lihat ya di dalamnya bahwa yang dimaksud pensarah di sini ya, yang dimaksud oleh ulama-ulama di sini adalah, yang dimaksud jamaah itu adalah mereka adalah ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, wal ahli ilmi, bukan berimam, berbeat, bertoat. Nah, ini yang selama ini kita adalah salah untuk belajar, salah untuk mengartikan, sehingga terjadilah penyimpangan selanjutnya. Ini sarah Aunul Ma'bud. Ada juga perlu saya sampaikan sekalian, coba kita lihat makna jamaah yang lain coba selain di hadis sarah ini
Misalkan kita coba di Sarah Tirmidzi mungkin ya. Nah, ini ana juga ada salah satu sarah ya. Ini adalah ini adalah salah satu sarah di hadis Tirmidzi. Di hadis Tirmidzi itu banyak sekali apa itu hadis-hadis yang dipakai oleh Islam Jamaah. Coba kita buka ya sarahnya. Ini adalah salah satu sarah hadis Tirmidzi, yaitu namanya Tuhfatul Ahwadi. Tuhfatul Ahwadi adalah sarah Jami'ut Tirmidzi. Jadi ini sarah atau keterangan dari hadis Tirmidzi. Coba kita buka apa itu untuk membuktikan bagaimana pemahaman Islam Jamaah ya. Bagaimana pemahaman Islam Jamaah? Salah satu mungkin kita bisa kita lihat ya, di sini adalah beberapa dalil. Sebentar, kita kemarin sudah kita ada dalil-dalil mengenai Islam Jamaah ya. Ya, ini adalah dalil andalan di Islam Jamaah ya, nomornya 2166 ya. 2166. Coba kita lihat ini di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Ini ada dalil andalannya Islam Jamaah, namanya Yadullahi 'alal Jamaah. Ya, pertolongan Allah berada pada jamaah. Kemudian kelanjutannya biasanya waman sada ilanar, barang siapa yang mereka keluar dari jamaah, mereka keluarnya ke dalam. Nah ini tayyib, ini adalah wayadullahi ma'al jamaah waman sada ilanar ya. Ini kelihatan, ini adalah dalil yang diandalkan oleh Islam Jamaah. Ini berulang kali setiap hari pengajian dikeluarkan ini dalil, yaitu kalau mereka memaknai yadullahi alal jamaah ma'al jamaah, yaitu pertolongan Allah atau tangan pertolongan Allah itu atas jamaah mereka ya, jamaah berbaiat, berimam, bertoat. Ini mereka maknai seperti itu. Waman sada ilanar, barang siapa yang keluar atau memisahi jamaah itu, sada ilanar, maka memisahinya itu adalah menuju ke neraka ya. Kemudian kita coba lihat ya sarahnya, jamaah itu. Sarah apa sih sebenarnya jamaah ini di sini? Apakah jamaah ini bermakna berimam, berbaiat, bertoat, atau yang lain? Ternyata kalau kita lihat sarahnya, coba ini dilihat sarahnya. Ya, ini adalah sarahnya adalah al-jamaah, yaitu pengertian jamaah yang sesungguhnya yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah inda ahlil ilmi hum ahlul fikih wa ilmi wal hadis. Ya, sama seperti yang di dalam sarah Aunul Mahbud tadi. Ini adalah pengertian jamaah yang sebenarnya, bukan berimam, berbaiat, bertoat. Toyib, itu saudaraku, Ana sudah menunjukkan beberapa contoh kesesatan antum ya, kekeliruan antum semua dalam memaknai makna jamaah ya. Semoga selama ini antum mengartikan makna jamaah selalu dinisbatkan dengan berimam, berbaiat, bertoat, selalu antum nisbatkan dengan jamaah sampean, jamaah Islam Jamaah, tetapi ternyata di dalamnya adalah seperti ini. Yang dimaksud jamaah itu ahli hadis, ahli ilmi, ahli Quran ya. Thayyib, ini adalah pengertian yang benar. Ini adalah kitab-kitab yang masyhur yang disusun oleh ulama. Kalau Pak Nur Hasan benar-benar belajar ya secara sungguh-sungguh ya, belajar mangkul betul ya, berisnad betul, itu harusnya pengertiannya seperti yang ada di dalam sarah-sarah ini. Baik, mungkin itu
kesempatan pada malam hari ini yang bisa Ana sampaikan, intinya di dalam Islam jamaah itu banyak sekali penyimpangan makna, dan itu yang kami luruskan. Sebenarnya kami ingin meluruskan, menunjukkan hal-hal yang seperti ini, bahwa antum salah dalam memaknai jamaah ya. Kemudian dari hasil tadi yang kita sampaikan adalah dari hasda atau hasil daerahan pusat di 2022 bulan Juni, menunjukkan bahwa di keimaman pusat juga semakin panik ya dengan adanya gelombang hijrah yang alhamdulillah setiap hari semakin bertambah. Setiap hari banyak yang sadar ya, banyak yang mau membuka kitab ini, pengertian-pengertian yang benar ya, banyak yang mulai kritis ya. Bahkan bagi antum semua yang dulu sudah sempat belajar bahasa Arab maupun ilmu nahwu shorof, silahkan dibuka kitab-kitab seperti ini, sarah-sarah ini, agar antum memperoleh pemahaman yang benar. Dibuktikan saja secara ilmiah, karena Islam adalah agama yang ilmiah ya. Silahkan antum buka sendiri. Silahkan dibuka juga sarah-sarah dalil yang lain yang dipakai di dalam Islam jamaah itu, apakah sudah sesuai dengan makna yang sebenarnya, apakah Islam jamaah itu menyelewengkan makna-makna itu, merujuk kepada makna yang mereka kehendaki untuk memperkuat doktrin mereka. Tayyib, semoga video pada kesempatan hari ini bermanfaat kepada antum semua, khususnya juga mengedukasi kepada umat Islam pada umumnya ya, bahwa kami di dalam Islam jamaah itu mempunyai berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan pemahaman yang benar. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.